Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 4. Simak baik-baik materi yang akan Ustazah sampaikan. Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Nah, masa pubertas ini kita ketahui terjadi pada masa remaja, di mana masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa pubertas ini mulai aktif hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, pada masa ini juga terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun sehingga menyebabkan beberapa ciri fisik mengalami perubahan dari masa anak-anak ke masa remaja. Perbedaan ciri fisik ini terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan pada organ reproduksi masing-masing. Nah, pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan juga. Nah, hal ini merupakan hal yang wajar ya, karena perubahan fisik ini merupakan sebuah tahap perkembangan manusia. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki, misalnya jakun mulai tumbuh, kumis mulai tumbuh, suara lebih berat. Nah, perubahan tersebut hanya terjadi pada laki-laki ya, tidak terjadi pada perempuan. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini merupakan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Pada anak laki-laki, ciri-ciri fisik masa pubertasnya yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan juga alat kelamin, suara menjadi besar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan juga janggut. Sedangkan pada perempuan, ciri-ciri masa pubertasnya yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, dada mulai membesar, dan panggul pun mulai membesar. Nah, kenapa sih ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan berbeda? Ya, tentunya karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi pada masing-masing. Jadi itu ya yang menyebabkan kenapa ciri fisik laki-laki dan perempuan menjadi berbeda ketika masa pubertas. Menggali informasi dari teks nonfiksi. Kalian sudah belajar menemukan kata kunci dari judul teks nonfiksi ya. Nah, dari kata kunci tersebut kita dapat memperkirakan isi dari teks yang akan kita baca. Nah, selain itu ternyata kita juga bisa menemukan kata kunci di setiap paragraf. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Nah, kita bisa membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Nah, peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Gerak tarik kandagan. Tarik kandagan merupakan tarian yang berasal dari Jawa Barat. Kandagan berasal dari kata kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Dengan demikian, tari kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Nah, tari kandangan ini merupakan tari yang dibawakan dengan gagah dan merupakan jenis tari tunggal kreasi baru. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan beberapa gerakan yang ada di dalam tarikan daga. Nah, beberapa gerakan ini hanya sedikit ya dari versi aslinya. Nah, ini merupakan kostum yang biasanya dipakai oleh penari tari kandagan. Jadi tari kandagan ini merupakan tari tunggal ya yang dibawakan oleh satu orang. Biasanya ini merupakan tarian wanita. Dan sifatnya ini, tarian ini adalah gagah ya, jadi tidak lemah lembut seperti jaipong ataupun tari merak. Ini merupakan gerakan pertama dari tari kandagan. Gerakan dimulai dari gilek, gerak kepala membuat lengkungan ke bawah, kiri dan kanan. Kemudian kedua tangan ke depan dengan posisi di atas paha. Nah, pada gerakan ini hitungan bisa 1 sampai 8.
Kemudian pada gerakan kedua ini penari mengambil selendang panjang lalu disampirkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, ini merupakan gerakan ketiga ya, gerak melangkah silang ke belakang samping kanan, kemudian melangkah silang ke depan kiri, tangan memegang selendang setinggi bahu dan diayunkan. Nah, gerakan keempat yaitu gerak melangkah silang ke belakang samping kanan, kemudian melangkah silang ke depan kiri, tangan memegang selendang setinggi bahu dan diayunkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa simak video dari tarikan dagan berikut ini. Simak baik-baik ya.
sekarang tugas ya. Buatlah video presentasi tentang gerak tari yang berasal dari Jawa Barat. Jadi tariannya bebas, yang penting tari daerah Jawa Barat. Isi video presentasinya harus berisi tentang sejarah singkat tari tersebut dan gerakan yang ada di dalam tarian tersebut. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanya langsung ke Ustazah ya. Terima kasih Soleh-Soleha sudah menyimak video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.